Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Dan nggak kerasa sekarang udah 2021. Selamat tahun baru buat kalian semua. Dan sorry banget aku kemarin sempet hilang selama 1 bulan, bulan Desember. Gak upload apa-apa, jarang upload karena ada beberapa urusan dan ya sedang aku selesaikan. Tapi ya anyways, barusan ini Marvel Cinematic Universe keluarin beberapa trailer buat series Disney Plus. Dan kali ini aku bakalan bahas satu trailer yang beda dari trailer lainnya. Karena series ini berupa animasi dan mencakup konsep multiverse. Ya, betul. Marvel What If. Dan di series ini kita akan didampingi oleh narator yang adalah The Watcher, atau di mana tugasnya adalah untuk melihat dan mengawasi semua multiverse yang ada di MCU. Kayak yang kalian lihat sendiri, series ini akan menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di luar MCU. Segala realitas-realitas yang di luar realitas utama. Segala hal yang tidak terjadi di realitas utama. Dan aku bakalan nyoba bahas satu persatu semua cerita yang mungkin bakal muncul di series ini. Selengkap mungkin. Sebisaku, sesuai dengan apa yang aku berhasil research hari ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan apa yang aku buat. Kalian suka dengan teori-teori seperti ini, karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kalau udah, mari kita masuk ke multiverse MCU kita hari ini. Pertama, Captain America menjadi zombie. Oke, emang Kevin Feige sempat mengatakan dan mentis sebelumnya tentang jalan cerita yang satu ini. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi emang kayak random banget ya. Kok tiba-tiba bisa Captain America jadi zombie? Dari mana gitu? Tapi sebenarnya cerita zombie ini emang pernah dibuat sama Marvel di komik yang berjudul Marvel Zombies. Dan di komik ini, para Avengers berada di Earth 2149. Jadi, ceritanya adalah penularan virus zombie menginfeksi bumi ini, dan planet ini pun dihancurkan oleh para meta manusia yang telah menjadi zombie. Dan ketika Galactus muncul untuk memakan planet ini, Giant Man, Hulk, Iron Man, Luke Cage, Spider-Man, dan Wolverine yang telah menjadi zombie di cerita ini malah memakan dan menyerap sebagian kekuatannya. Dan karena mereka menyerap kekuatan Galactus, mereka jadi bisa berkeliling, travel through space, dan memakan makhluk hidup di berbagai planet dan semesta. Tapi kayaknya di What If, ceritanya bakalan diganti-ganti mengingat belum ada Galactus yang muncul sama sekali di MCU. Dan kalau tiba-tiba dimunculin, orang-orang pasti bakalan bertanya-tanya dan bingung Galactus ini siapa, ya kan? Berikutnya kita bahas Peggy Carter as Captain Britain. Dan iya, betul, Captain Britain, bukan Captain America. Emang semua scene di sini mirip kayak pas Captain America jadi Super Soldier. Tapi Peggy Carter di sini justru menjadi Captain Britain, bukan Captain America. Dan sementara di sisi lain, Howard Stark menciptakan armor besi yang nantinya bakalan dipakai oleh Steve Rogers. Yang di sini nggak memakai serum Super Soldier. Dan Steve Rogers akan menjadi the original Iron Man, atau Iron Man pertama sebelum Tony Stark. Untuk cerita Peggy menjadi Captain Britain ini ya bisa dibilang baru sih dan gak ada di komik sama sekali. Cuma emang pernah kalau Peggy sebagai Captain America. Dan untuk Steve Rogers menjadi Iron Man, cerita ini pernah terjadi di komik Marvel Bullet Points yang ceritanya dimulai pada 8 Desember 1940. Saat Dr. Abraham Erskine dan Benjamin Parker dibunuh oleh mata-mata Jerman sebelum Project Rebirth menggunakan Super Soldier dijalankan. Jadi di sini bisa dibilang Jadi di sini Steve Rogers nggak jadi Captain America. Dan pemerintah AS mengaktifkan Project Iron Man dan meminta Steve Rogers untuk berpartisipasi di dalam sini. Ya Steve tentu aja menerima dan secara permanen terikat dengan baju besi Iron Man. Dan Iron Man pun memulai debutnya selama pertarungan Guadalcanal
yaitulah dan membantu memenangkan Perang Dunia Kedua. Berikutnya, hal yang cukup menarik lagi di sini adalah kita bisa melihat T'Challa yang seharusnya jadi Black Panther malah menggunakan mantel Star-Lord atau menjadi Star-Lord di sini, menggantikan Peter Quill. Hal ini belum ada di komik sebelumnya, jadi cerita yang satu ini bisa dibilang bakal jadi cerita yang paling unexpected sejauh ini yang ada di trailer What If. Star-Lord, Peter Quill, dan T'Challa adalah dua karakter yang saling berlawanan. Kita tahu sendiri dari segi fisik dan sifat. Jadi ya kira-kira aku penasaran apa yang bakalan terjadi kalau T'Challa menjadi Star-Lord. Apakah tetap akan ada Guardian of the Galaxy atau dia bakalan berpetualang di semesta ini sendirian sebagai Star-Lord? Selain itu, di trailer ini kita juga bisa melihat Doctor Strange melawan dirinya sendiri, yang masih belum jelas jalan cerita apa ini. Doctor Strange versus himself. Bisa jadi himself yang satunya ini adalah musuhnya yang lain, mungkin Nightmare atau mungkin siapa dari alternatif lain. Belum tentu benar-benar Doctor Strange asli. Dan kita juga bisa melihat Nick Fury yang menemukan perisai Captain America. Ini juga belum jelas jalan ceritanya bakalan kayak apa. Juga ada scene Loki yang kayaknya di sini dia menjabat jadi Presiden Amerika, mungkin, atau dia jadi raja di Asgard. Dia menggantikan Thor ataupun Odin dan menjadi raja di Asgard. What if Loki is the king of Asgard? Menarik sih. Tapi bisa juga ini adalah dia menjabat menjadi Presiden Amerika, sama seperti di komik Foot Loki yang dipublish oleh Marvel sebelumnya. Cerita ini berpusat di sekitar kampanye politik kontroversial Dewa Loki, Laufeyson, untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan juga upaya seorang reporter bernama Nisa Contreras untuk membuktikan duplikatnya. Di scene terakhir kita juga melihat T'Challa yang adalah Star-Lord berbicara dengan Howard the Duck. Tapi menurutku yang Doctor Strange versus Doctor Strange ini yang paling menarik sih. Aku penasaran banget kayak jalan cerita apa yang kira-kira bisa mereka munculkan dari ini. Karena emang tokoh favoritku Doctor Strange ya. Begitulah. Banyak juga kejadian di komik yang bisa kita pakai nih buat berteori kayak bakalan kayak apa sih selanjutnya di What If ini. Kira-kira cerita apa aja yang bakalan muncul di What If ini. Kayak misalnya What If Captain America hadn't vanished during World War II, dimana Captain America gak bakalan menghilang di World War II, gak bakalan gabung dengan Avengers. Atau What If Thor and the Avengers battle the God, dimana ya Thor dan Avengers melawan para dewa. Atau What If the Avengers have never been, yang dimana Avengers gak pernah terbentuk di sini. What If Spider-Man had never become a crime fighter, dimana Spider-Man gak bakalan pernah melawan kejahatan. What If Loki had found the Hammer of Thor, dimana Loki yang menemukan Hammer of Thor dan mungkin bisa memakainya, bukan Thor yang memegangnya. Itu juga asik sih kalau dipakai. Dan What If Avengers had fought evil during the 1950s? Gimana kalau Avengers sudah melawan kejahatan sejak 1950-an? Tapi selain semua ini, ada juga beberapa yang kayaknya nggak bakalan bisa untuk masuk ke series MCU ini. Jadi kayak misalnya What If Hulk had the brain of Bruce Banner yang udah diceritain di Avengers Endgame. Jadi kayak kita sudah tahu dengan Profesor Hulk, kita nggak perlu lagi ada cerita What If ini. Juga What If Jane Foster had found the Hammer of Thor, yang kayaknya bakal ada di Thor 4 nanti, Love and Thunder. Tapi mereka mau pakai cerita apapun di animasi What If ini, What If bakalan tetap jadi animasi Marvel Cinematic Universe yang paling populer. Dan segitu dulu semua pembahasanku buat serial kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Dan kalau ada hal penting yang aku lupakan atau hal yang belum aku bahas, scene yang aku lupakan, atau kalian punya teori sendiri, silahkan komen di bawah, tinggalkan komen kalian. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ke channel ini selalu, karena
dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan bisa nggak ya 1000 subscriber tahun ini? Oke, segitu dulu semuanya. Thanks for watching and see you next time.